Tetapi saat kasus itu kue durung sugendo, itu memang yang benci saya tuh banyak banget, dan setiap hari itu saya dengerin orang memaki saya setiap hari. Tapi nggak usah khawatir, wong aku krungu suaraku dhewe yo gila kok. Nggak usah kamu. Saya sendiri dengar suara saya sendiri yo gila. Jadi nggak masalah kalian membenci saya. Tapi saya tidak ingin kalian buang waktu membenci seseorang yang tidak pernah kenal kalian. Bahkan dia mikirin kamu aja enggak. Saya tuh di unfollow 500 orang. Saat kasus itu 500 orang. Tetapi setelah seminggu follower saya tuh naik 15.000. Gila nggak? Gila banget. Saya cuma bilang, Tuhan, saya ditinggalkan 500 orang, kenapa ada 15.000 orang datang? Ternyata setelah kue durung sugih itu, banyak sekali media saya itu dihancurkan, dimaki-maki, ditang, digembok, digrondol. Akhirnya orang penasaran nih, ini Yuni kenapa mulutnya kayak gitu? Akhirnya mereka cari tahu duduk permasalahannya. Ini orang yang bijak ya. Jadi saya kehilangan 500 orang yang dulunya ngefans sama saya, tetapi Tuhan gantikan 15.000 orang. 15.000 orang follower dalam jangka waktu seminggu. Followernya seminggu 15.000, kebayang nggak sih? Jadi saya ditinggalkan 500 orang, ternyata Tuhan gantikan. Ini 500 orang ini memang tidak pantas. Dia bukan orang baik, dia hanya mata-mata buat kamu. Tetapi Tuhan gantikan saya 15.000 orang. Masa iya sih TikTok saya itu belum 1 tahun loh. TikTok saya ini baru loh. TikTok saya ke-ban. Ini followernya 1.200.000. Kan ugal-ugalan gitu loh. Tuhan kasih ganti saya tuh ugal-ugalan gitu loh. Karena itu saat terjadi satu masalah, jangan mencari kesalahan orang lain juga. Kapal tidak tenggelam karena air yang ada di luar. Kapal tenggelam karena air yang ada di dalam kapal. Ingat kata-kata saya. Kapal tidak pernah tenggelam karena air yang ada di luar. Tetapi kapal akan tenggelam karena dari dalamnya. Artinya adalah, orang memakimu, menghinamu, itu tidak akan membuat kamu jatuh. Yang penting, kamu nggak menjatuhkan dirimu sendiri. Saat kamu ada kesalahpahaman, saat kamu ada masalah, teruskan saja pekerjaanmu. Nggak usah ambil air dari dalam, masukkan ke dalam kapalmu. Enggak. Biarkan semua di luar itu menjadi di luar. Kenapa? Bedanya ikan yang ada di lautan itu kan lingkungannya asin kan? Airnya asin kan? Tetapi kenapa ikan rasanya nggak asin kok? Artinya adalah tidak perlu terpengaruh dengan dunia luar. Kamu ya kamu. Kalau baik ya baik sajalah. Jangan karena saya melakukan kejahatan ini karena lingkungan saya yang jahat. Enggak ada hubungannya dengan lingkunganmu. Lingkunganmu tempat pelacuran, lingkunganmu pemakai. Tetapi jika kamu tetap bersih kok. Ya tinggal kita mampu apa enggak. Sekali lagi, kapal tidak akan pernah tenggelam di lautan karena air yang ada di luar. Tetapi kapal akan tenggelam saat air itu ada di dalam. Artinya adalah dalam dirimu lah yang akan merusak segalanya. Ikan, walaupun di sekitarannya penuh dengan air asin, tapi dia rasanya nggak asin kok. Artinya dia bisa menyaring. Dia bisa menyaring, tubuhnya bisa menyaring. Jadi dia nggak asin. Paham ya? Menjadi diri kita sendiri. Hidup nggak akan ada yang sempurna. Kesalahan itu pasti ada. Terlalu nyocros itu banyak kesalahan. Ayah saya pernah bilang, orang yang banyak bicara banyak salah. Yaitu saya. Kenapa di akhir kata saya selalu meminta maaf? Karena banyak bicara banyak salah. Ngerti ya teman?